Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa mursalin wa ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi umatnya dan dapat mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya di sini izin perkenalkan. Di sini saya Muhammad Revi Nur Fahrezi dari divisi Inti Rohis akan membawakan kultum di bulan Ramadan ini dengan tema hal-hal apa saja yang dapat merugikan di bulan Ramadan ini. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri puasa di bulan Ramadan ini. Di tanggal 29 ini kita sesaat lagi akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri, kurang lebih 3 hari sampai 4 hari lagi ya. Untuk itu di sini saya akan membawakan kultum dengan tema ini karena mungkin teman-teman bisa evaluasi kemarin-kemarin, mungkin ada hal-hal yang mungkin saya sebutkan nanti teman-teman lakukan, atau teman-teman sadar akan hal tersebut, mungkin bisa diperbaiki di Ramadan yang akan datang seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke poin-poin apa saja yang bisa merugikan atau mengurangi pahala di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu adalah tidak berpuasa dan tidak menjaga sholat. Nah, tidak berpuasa itu bukan berarti untuk teman-teman kaum hawa yang memang berhalangan, tapi untuk teman-teman yang memang sudah wajib berpuasa, terutama yang laki-laki atau yang tidak berhalangan tapi sengaja tidak puasa dengan hal-hal yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau mungkin teman-teman sedang sakit atau berhalangan nggak apa-apa, cuma kalau teman-teman sedang sehat tidak berhalangan tapi teman-teman sengaja nggak puasa, mungkin karena nggak kuat atau lapar, itu sebaiknya jangan teman-teman ya, karena sesuai dengan perintah Allah, puasa itu adalah hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan apalagi di bulan Ramadan kecuali dengan adanya halangan seperti itu. Dan tidak menjaga sholat atau tidak beribadah dengan maksimal, itu artinya teman-teman kurang ibadahnya maksimal ya. Dengan cara apa? Yang sebelumnya mungkin ngajinya itu hanya sedikit, hanya beberapa ayat, mungkin di bulan Ramadan ini bisa ditambah. Mungkin yang sebelumnya ngajinya di setelah maghrib, mungkin bisa ditambah setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, setiap 5 waktu itu selalu ngaji. Tidak apa-apa dengan ayat yang sedikit, mungkin minimal 3 ayat teman-teman, itu sudah termasuk mengaji yang bagus seperti itu ya. Yang kedua itu adalah hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Nah, teman-teman kan berpuasa itu tujuannya selain kita menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus, kita juga akan mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman jika berpuasa itu hanya sekedar puasa saja, tidak melakukan hal-hal yang tapi melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala, nah itu sama saja percuma teman-teman ya. Halnya apa saja, teman-teman puasa tapi tetap bohong atau mungkin berkata kasar sama temannya atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah, nah itu teman-teman puasanya bisa saja percuma ya, karena teman-teman melakukan hal yang nggak baik seperti itu dan hanya mendapatkan lapar aja dan haus seperti itu ya. Yang ketiga adalah sholat tarawehnya itu nggak sampai selesai teman-teman ya. Nah, di sini ada mungkin teman-teman yang tidak ikut taraweh sampai selesai. Nah, sebenarnya mungkin nggak apa-apa karena memang sholat taraweh itu adalah sunnah. Tapi akan lebih baiknya di bulan Ramadan ini kita mencari pahala sebanyak-banyaknya ya, dengan salah satu caranya adalah melakukan hal tersebut, yaitu taraweh sampai selesai. Dengan misalkan di masjid teman-teman ada yang
tarawehnya di 23 rakaat, itu teman-teman hanya ikut setengah atau mungkin hanya ikut 11 atau sebenarnya. Tapi kalau di teman-teman ikutnya rakaatnya hanya 11 di masjid-masjid teman-teman, ya mungkin itu ada yang setengah juga. Nah seperti itu jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa ikut sampai akhir itu lebih bagus dan lebih baik lagi, karena pahalanya lebih banyak dan kalian bisa dapat ganjaran yang lebih bagus di bulan Ramadan yang lagi diobral pahalanya ini ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah tidak menjaga sholat fardu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau puasa itu jangan tidur terus ya sampai lupa sholat, itu jangan sampai ya. Karena tetap sholat fardu itu adalah sholat wajib yang kita harus tunaikan sebagai umat Islam ya. Jadi tetap sholat maghrib, subuh, duhur, asar, isya, itu semuanya tetap teman-teman lakukan ya. Jangan sampai tidak sholat walaupun hanya satu kali ya, karena itu bisa merusak pahala-pahala teman-teman yang sudah teman-teman lakukan di bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya, seperti itu ya. Oke, tadi itu sudah poin yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan apabila saya ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf, ataupun saya sedikit gugup, saya minta maaf ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.